Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kalian selalu sehat dan panjang umur. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Apakah semangat untuk belajar? Harus semangat ya, karena belajar itu kalau tidak disemangati, maka nanti kalian akan malas untuk menyerap materi yang diajarkan oleh guru. Yuk kita nyanyi dulu tentang profil pelajar Pancasila. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, baik anak-anak, sebelum kita kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa, Bang? Yuk kita doakan, mudah-mudahan teman kita yang bernama Ulan segera diberi kesehatan dan segera disembuhkan kembali. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. IPAS, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Pada pelajaran IPAS ada tema tentang gaya di sekitar kita. Nah, untuk gaya di sekitar kita terbagi menjadi beberapa materi. Di antaranya ada gaya listrik, kemudian ada gaya motor, ada gaya magnet, kemudian ada juga gaya gravitasi dan gaya gas. Nah, Bapak bertanya dulu kepada kalian, kira-kira pada hari ini kalian ingin belajar materi yang mana? Belajar materi gaya magnet. Yuk kita pelajari gaya magnet pada hari ini. Nah, di sini dibagikan. Setelah dibagikan nanti kalian ke depan per kelompok perwakilannya mempresentasikan hasil kerja daripada kelompok kalian. Kemudian selain itu juga bernalar kritis. Nah, bagaimana kalian bisa mempelajari, mencermati pelajaran yang diajarkan pada hari ini. Nah, untuk materinya yaitu medan magnet. Yuk kita simak. Nah, di sini sebelum ke materi ada beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Silakan nanti angkat tangan atau acungkan tangan yang akan menjawab. Yang pertama, pernahkah kalian melihat magnet? Siapa yang pernah? Yang lain? Pernah. Ada yang tidak pernah? Apakah semuanya pernah melihat magnet? Pernah. Bahkan mungkin pernah kalian mainkan, tapi kalian belum sadar apa itu yang dimainkan, padahal itu adalah magnet. Jadi semuanya pernah? Pernah melihat magnet. Yang kedua, angkat tangan ya. Siapa yang pernah memegang kemudian memainkan magnet? Pernah. Kira-kira kapan? Apakah seminggu ke belakang, 2 minggu ke belakang, atau 1 bulan ke belakang, atau 1 tahun ke belakang? 1 tahun ke belakang. Seperti apa alat memainkan magnet itu? Contohnya di atas meja yang berkaca, gitu kan? Kemudian magnet satunya lagi ditaruh di bawah. Saya tarik. Nah, anehnya Pak, magnet yang di atas itu ikut berjalan seperti yang di bawahnya. Pernah gitu? Atau juga pernah memainkan pakai ikat tali, magnetnya pakai ikat tali, kemudian saya bawa jalan. Nah, setelah lama dibawa berjalan, akhirnya pada magnetnya itu terdapat beberapa paku. Itu contoh cara memainkan magnet. Pernah belum? Nah, baik kali. Kemudian yang ketiga, menempel ke magnet yang lain. Nah, betul. Yang lain, coba. Yang ini yang putri, perempuan. Coba, keunikannya itu bisa menarik, menempel ke magnet yang lain. Yang putri bagaimana keunikannya? Nah, coba jawab. Tarik
benda-benda yang terbuat dari besi. Nah, coba kalian berpikir. Nomor 4, biasanya magnet itu menarik benda dari bahan apa saja? Nah, dari bahan besi. Nah, coba yang putri ini jangan hanya diam. Coba sebutkan benda yang terbuat dari besi itu seperti apa saja yang bisa ditarik magnet. Ada paku, kemudian selipar, pagar rumah, bisa. Yang lain? Yang tiga, sendok, garpu. Nah itu. Lanjut. Nomor 5. Sampai kalian lihat dulu pertanyaannya. Bisa kalian nanti jawab. Apa manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari? Coba. Manfaatnya apa? Satu tadi untuk apa? Tapi bisa dipakai nanti bersama. Nah, contoh apa? Nah, bagus. Pertanyaan, jawaban yang cukup mantap. Jadi begini, kata Septian, magnet itu bisa dimanfaatkan oleh pengusaha rongsok untuk menarik benda-benda yang terbuat dari besi. Misal, memindahkan mobil mainan yang pakai remote, maju mundur bisa dipainkan. Itu bisa menggunakan gaya magnet. Paham? Nah, baik. Untuk selanjutnya, nah inilah anak-anak, mungkin kalian pernah melihat magnet yang seperti ini. Ini adalah contoh-contohnya. Nah, ada magnet batang, ada magnet U, bentuknya seperti U. Kemudian ada magnet yang silinder seperti batu jam. Kemudian ada magnet jarum yang dipakai untuk kompas. Kemudian ada juga magnet cincin bulat seperti cincin, ada yang seperti keping cakram, dan ada yang ladang. Jadi seperti U tapi coba kalian di sini ada videonya dulu, lihat ya. Manfaat daripada magnet dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya satu, coba sebutkan itu. Untuk kompas. Yang kedua, contohnya pada telepon genggam atau telepon rumah. Ya, gitu. Yang ketiga, tentunya benda yang terbuat dari bahan besi. Kemudian alat ukur listrik. Selanjutnya produk motor menggunakan magnet. Nanti ada motor yang tidak menggunakan bensin atau bahan bensin atau solar seperti sekarang. Kan sekarang pakai bensin, pertalite, pertamax, gitu kan? Nanti mah ada, sekarang juga sudah ada motor listrik, mobil listrik. Kemudian di dalamnya pasti ada medan magnet. Selanjutnya yang keenam yaitu jadi pembangkit. Ada lembar kegiatan kalian. Akan dibentuk menjadi 5 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke Aisyah. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kelompok yang kedua 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang ketiga itu berarti 6, berarti 6. 1, 2, 3, satu kelompok. Ya, 2 kelompok. Kelompok 3, kelompok 4,
4 kelompok 5. Jadi satu orang ke sini. Pindah. Widya apa satu? Ada kegiatan kelompok atau lembar kerja kalian kelompok. Nanti berdiskusi lah. Silakan kalian bisa jawab di bawahnya di sini. Setelah nanti menjawab, presentasikan perwakilan dari kelompoknya itu. Kelompok 1 terdiri dari 6 orang. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang boleh. Karena ada yang tidak sekolah. Ini kelompok, berarti kelompok 4. Kemudian itu kelompok 5. Silakan nanti kalian berdiskusi ya. Ini untuk kelompok 1. Silakan berdiskusi. Kelompok 2. Kelompok 3 gabung sini. Ya, silakan berdiskusi. Nah, bekerja sama atau gotong royong. Ini kelompok. Setelah nanti kalian berdiskusi dengan teman, misalkan nomor 1 jawabannya apa, 2 nya, nanti Bapak akan menyuruh perwakilan dari kelompok kalian untuk menjelaskan ke depan satu kelompok satu. Silakan diisi dulu. Waktunya 15 menit mulai dari sekarang. Diskusi kelompok, bagaimana memecahkan masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah diberikan. Maka semuanya mengeluarkan ini presentasi dari rekan kalian dari kelompok 5. Silakan. Yang lain perhatikan. Jawaban dari kelompoknya. Silakan. Nomor 1 pertanyaannya apa? Apa yang terjadi jika kedua ujung magnet yang sama saling didekatkan? Nah, apa yang terjadi? Perhatikan deh. Apa yang terjadi jika kedua ujung magnet, nah, yang sama, misalkan kutub U dengan kutub utara, U dengan U, S dengan S, didekatkan, apa yang terjadi? Apa jawabannya? Jawaban dari kelompok 5 yaitu akan saling tolak. Siapa yang akan memberikan tanggapan dari kelompok yang lain? Jawabannya apakah sudah tepat, kurang tepat, apakah salah? Gimana? Tepat. Oh, baik, tepuk tangan ya untuk jawaban nomor 1. Betul, kemudian nomor 2. Nah, perbedaan antara pertanyaan yang ke-1 dengan yang kedua seperti ini. Kalau pertanyaan nomor 1, jika kedua ujung magnet ya sama tadi, U dengan U, S dengan S didekatkan, akan terjadi tolak menolak. Yang ini yang nomor 2, bila kedua ujung magnetnya berbeda, U dengan S atau S dengan E dengan U, apa yang terjadi? Jawabannya apa? Akan saling tarik menarik. Siapa yang akan memberikan? Perhatikan, ini adalah perwakilan dari kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan. Presentasikan. Jawaban dari kelompok 2. Silakan. Pertanyaannya bacakan. Apa yang terjadi jika magnet didekatkan pada benda yang terbuat dari besi? Nah, apa yang terjadi jika magnet didekatkan pada benda yang terbuat dari besi? Apa yang terjadi? Apa jawabannya? Benda yang terbuat dari besi akan menempel ke magnet tersebut. Nah, jawaban dari kelompok 2 yaitu benda yang terbuat dari besi bila didekatkan akan menempel pada magnet tersebut. Bagaimana tanggapan yang lain? Tepat? Benar? Nah, untuk pertanyaan nomor 4. Nah, pertanyaan nomor 4. Silakan dari kelompok 1.
Pak. Oke. Yuk. Silakan dari kelompok 4 ya. 4. Silakan Neng Cantika. Ya, teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok. Ya, silakan mempresentasikan jawabannya. Coba, apa pertanyaannya? Nomor 4. Nomor 4. Nah, pertanyaan seperti ini. Apa yang terjadi jika magnet didekatkan pada benda yang bukan terbuat dari besi? Apa jawabannya? Nah, benda tersebut tidak akan menempel pada magnet. Betul? Nah, pertanyaan. Oh, 1. Silakan. Apa perbedaan saat mendekatkan benda pada ujung magnet Dan pada. dan pada bagian magnet lainnya? Nah, apa perbedaan saat mendekatkan benda pada ujung dan pada bagian yang lainnya? Apa perbedaannya? Pada ujung magnet Nah, betul. Mulanya begini ya. Perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Kesimpulan pada materi ini adalah magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Utamanya yaitu tadi benda-benda yang terbuat dari besi. Kemudian dan sifat dapat mempengaruhi bahan tertentu yang berada di sekitarnya. Kemudian setiap magnet memiliki dua kutub. Nah, yaitu ada kutub utara atau dinamakan dengan S. Ada kutub utara, bahasa Inggrisnya North, dan kemudian ada kutub selatan yaitu South-nya atau S. Nah, kemudian kutub magnet adalah daerah yang berada pada ujung magnet, tentunya yang memiliki gaya tarik lebih besar. Lanjut, sifat magnet yang pertama ialah dapat menarik. Beberapa benda yang bisa ditarik ada besi, baja. Nah, salah satu contohnya tadi paku dan sendok. Kemudian medan magnet membentuk gaya magnet. Gaya magnet tidak hanya ada di kutubnya saja, namun, perhatikan. Namun gaya magnet dapat timbul di sekitar magnet. Jadi magnet itu bukan hanya di ujungnya saja yang memiliki medan magnetnya, tetapi di seluruh medan magnet. Nah, sebelum menutup pelajaran ini, coba tanya, silakan yang punya penggaris disiapkan. Nah, yang punya penggaris, angkat penggarisnya. Kemudian siapkan kertas selembar, dipotong-potong kecil. Nah, guna raketnya. Nah, gitu. Kalau ditanya, baik anak-anak, belajar menciptakan medan magnet dari alat penggaris. Mana penggarisnya? Siap? Nah, dan juga kertas. Silakan praktekkan. Coba apakah kertas menempel? Nah, itulah salah satu. Anak, hari ini kita telah belajar mengenal dan mempelajari tentang medan magnet. Semoga pelajaran hari ini dapat kalian pahami. Ini aku cabut Untuk pelajaran hari ini kita telah selesai membahas tentang medan magnet. Mudah-mudahan apa yang telah pelajaran hari ini bermanfaat dan juga dapat kalian pahami dan juga bisa kalian terapkan dalam kehidupan. Nah, untuk pelajaran minggu depan masih ada beberapa materi. Ada masih seperti gaya listrik, gaya gesek, gaya otot, gaya pegat. Kemudian ada gaya gravitasi. Nah, pelajaran apa? Nih, untuk minggu depan materi apa yang ingin pelajari? Gaya gravitasi.
nanti pelajaran minggu depan, Bapak akan mengajarkan tentang gaya gratifikasi. Untuk pelajaran hari ini, Bapak cukupkan sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.